Ntar dulu, sebelum itu, Ya. Pastor Juju udah berdoa belum hari ini? Sudah. Oh, pagi. udah. Iya, Tapi iya, doa iya. yang bersama. Jadi mau tidak mau harus tidak mau, bergabung. berdoa. Harus bergabung. Brother udah Iya. doa, brother? Sudah, Oh, udah. jangan kesini tadi. Iya. Semoga di podcast gak dicobai. Pemirsa, terima kasih masih mengikuti episode-episode dari Rumah Noni, rumahnya Nodi dan Sony. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga jangan lupa yang paling penting adalah share ke teman-teman lainnya. Ajakin mereka untuk nonton Rumah Noni. Betul, dan kalau kira-kira Bapak Ibu pemirsa semuanya ingin mempromosikan produk apapun di Rumah Noni, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu semuanya ya. Dan- Nanti logonya akan ada di sini, di sini, di Dan- sini, dan di sini, sini. sini. Di sini nih. Oh iya. Sini. Ini serius. Serius ini Nggak serius ya. bercanda. Serius. Kenapa kita bikin insert ini? Banyak yang mikir itu tuh selama ini bercanda. Ternyata beneran. Ya. Jadi kita saling bantu. Kita akan promosikan juga produk Bapak Ibu pemirsa semuanya. Bapak Pastinya Ibu juga bantu kami lah. bantu kami dengan cara yang rumah Noni banget. Kita tunggu. Bye, God bless. Nggak fokus ngeliat ini. Terharu gue loh, Son. Sama. Terharu. Lewat aja, skip aja ya part ini biar langsung ke sini. Haus. Haus. Jangan. Eh. Umat nungguin. Oh iya. Ayo. Kita akan didoain ya. Ya. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekali lagi. Ada namaku disebut. Terima kasih buat perusahaan bus doa ibu ya. Sama Mamang Cilok doain. Ya orang teh anehnya. Orang lain main kahun di bawah didudukin. Gua di pangku kahunnya. Kan kursi lo bisa pinggirin, lu duduk di kahun. Kagok Hancur. drumnya ke sini, Pak. Iya. Kagok drumnya ke sini gua pangku sekalian. Tunggu, dengar kata brother apa? Hancur. Dikira kaleng kerupuk. Kaleng kerupuk aci yang tuh kami kocok gitu kan. Dikepok. Aduh, terima kasih loh. Ini komplit ya. Gitar baru, kahun baru, cie. Nah, Happy malu dia. aja di Son, bondunya buka dong. Bukan bondu dong. Apa itu? Ini namanya earphone. Cie baru juga. Nah, malu aja. Gak cuman peralatan aja yang baru. No? Apa? Hari ini juga kita ada yang spesial karena di hadapan kita Ada yang baru. Mohon maaf nih bintang tamu nomor 2 ya. Yang penting ini nih. Ini adalah usaha kita 3 bulan membuahkan hasil. Akhirnya. Terima kasih yang udah support kita di Rumah Noni nih. Buat yang menyaksikan, kita mau ucapin terima kasih yang pertama buat Shiboba cabang mana? PVJ. Cabang PVJ. Cabang PVJ. Jadi kalau walaupun rumah gua di Buah Batu, Not, Ah. gua beli Shiboba di PVJ. Oh, kalau rumah gua di Kopo memang. Beli Shibobanya di mana? Di PVJ. Bagus. Tapi kenapa? Kenapa? Karena promo. Lagi ada promo. Ada promo, coy. Tinggal lihat Instagramnya aja. Tapi berarti jangan ya. lupa nih yang seger-segernya dari Menanti. Menanti. Ini cabang Pascal sama Riau nih. Ini juga promo katanya. Oh gitu. Iya. Jadi tinggal buka aja Instagramnya ya. Iya. Ada di sini nanti nih. Langsung. Di sini. Lihat. Bajunya? Baju apa tuh, Not? Maaf, baju juga baru. Lu nggak lihat? Astaga, bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Apaan Ini tuh? nggak lihat nih. Produk apa sih ini? Bandrolnya aja belum gua lepas. Oh. Ya yang kan? gua mana, Not? Belum dilepas. Oh iya, gua juga ada nih. Nah, ini yang Romo keluarin dong. Baju gua mana tadi? Bukan. Itu. Itu bukan bandrol. Itu kolan. Oh, kolar. Beda. Kok pakainya di atas kolar? Emang Beda. ya? jangan Beda. sampai ada suara embe ini episode ini. Disensor. Sensor. Oke. Ini makasih loh kita dapat tease yang luar biasa. Domba yang hilang. Ini memang
setelah gua pikir-pikir ya, setelah sekian episode, beberapa Romo ingin membaptis gua. Kayaknya ini pilihan yang tepat. Iya. Domba yang Domba yang hilang. hilang. Kalau saya dong, lihat. Apa sih BPR? Oh, aduh maaf ini buka dulu. Bapa, Nggak, Putra, biar kelihatan ya. Roh Kudus, Biar amin. kelihatan. No. Keren, Bapak, Putra, Roh Roh Kudus, amin. Tengahnya Masih malu. masih Masih malu malu. makan di warung. Doa. Masih malu, doa makan di warung. Karena kan gue suka malu kalau makan di warung Loh, untuk kenapa? bikin tanda salib. Oh, Oh, gua pikir malu. dikira karena banyak Porsi. Beda. Iya. Porsi. Iya benar. Tapi yang luar biasa nih tisnya juga desainnya oke Hah? dan tidak bermaksud body shaming karena Betul. menemukan ukuran nodi ini agak sulit tapi bisa di sini Nod. Jangankan gua, Frater Yung aja Ah, muat. iya. Frater Yung juga muat. Ukurannya Iya. sama. Ukurannya sama. Sama. Di gua nyaman. Iya. Berarti menghabiskan 2 bal. Terima kasih untuk Om Ando ya namanya ya. Om Ando. Dengan brandnya adalah A dan O _reborn di Instagram. Adano_reborn. Dan itu bisa dilihat. custom loh. Bisa Bisa custom. pilih yang mana. Kalau nggak punya desain sendiri boleh. Betul, dan desainnya menarik sekali dan Yuk. ini memang temanya adalah ada kutipan ayat, Betul. ada juga satir-satir yang menarik dari sisi agama. Kayak ini misalkan domba yang hilang, ini pas Ya, banget menurut gue. Pas banget. Jangan Dan- lupa dapat bonus. Oh iya, dapat gelang bonus. Rosario. Asik. Kenapa ketawa? Ada sejarahnya nih, gue cuma gue sama Iya. Frater Yung yang tahu Belum ya. tahu. Aku juga Nanti saksi bentar hidup, lagi Sun Pastor Juju tahu. Tahu. tapi itu off air aja. Oke, Oke, fair aja. ya. Di awal udah kita ucapin terima kasih nih buat semua pihak yang menyaksikan dan juga mendukung acara Rumah Noni. Kita juga terima Betul. kasih yang sudah memberikan kritik dan masukan. Semoga Rumah Noni makin lebih baik lagi. Amin. Termasuk juga mendatangkan narasumber yang pastinya semuanya luar biasa. Iya. Termasuk yang hari ini kita bawa double impact. Double impact. Double impact. Kayak menu Clemens. Belum iklan. Mancing Belum lagi. iklan. Masih ada Clemens, masih ada. Masih. Di beberapa gerai masih ada. Gerai. Gerai. Kita kedatangan siapa hari ini, Non? Ada Romo Juju. Si apa ganteng maksimal. Ganteng maksimal. Romo yang ganteng maksimal tuh kayak gini. Maksimal itu dari sisi mana ya, Non? Maksimal itu dari sisi gua karena gua maksimal lihat cuman segini. Kalau lu kan bisa lihat lebih Full. Kalau Benar. gua cuma dari samping doang, ganteng banget. Ganteng banget. Nah. Romo Juju. Dan satu lagi, Ada Frater sebentar. Yung. Jangan gerak-gerak, Frater. Nih, biasa gini, kalau orang dikasih kursi yang bisa goyang tuh pasti gak bisa Akan diam. goyang-goyang, Enak, goyang-goyang. Enak. Kayak Frater dia Yung. empuk-empuk. Hari ini akan menyaingi dan memenuhi Rumah Noni bersama saya. Literally memenuhi. Maksimal juga ya. Maksimal juga dong. Apa kabar Frater Yung? Kabar baik. Kabar baik. Romo Juju baik. Sehat baik. Oke. Kita terakhir ngobrol sama Pastor Juju ini apa namanya? Arwah. Udah lama banget ketemunya gitu ya. Betul, Sekarang ya. akhirnya bisa datang lagi di Rumah Noni. Thank you banget loh. Betul. Dan hari ini tadi kita ngebuka acara dengan potongan lagu dari Nikita Meidi ya. Nikita Mirzani. Bukan. Nikita aja. Nikita aja. Nikita _aja gitu ya. Kita Willy bukan sih, bukan ya? Bukan juga. Itu bintang film. Korban Bukan ya? sinetron lu. Beda. Tapi nggak apa-apa, kita maklum. Mungkin jarang nonton sinetron. Harusnya kita yang tahu, no. Iya. Nikita. Nikita ya just Nikita gitu. Nikita. Artis cilik pada zamannya which is Betul. itu udah 30 tahunan yang lalu Serius lu? maybe ya. Emang Nikita umurnya berapa Ya sekarang? mungkin seumuran sama gua atau sama lu kan juga Kurang nggak lebih tahu. ya. Yang Kurang pasti lebih. kayaknya udah tidak kecil lagi. di atas ya? 30 lah Oke. pasti umurnya Nah, ya. Lagu yang populer itu adalah memang Doa Ibu. Di doa ibuku. Ibu. Ya. Di doa ibuku. Ah, itu Namaku lagi. disebut Namaku karena disebut. yang ngedoa ibuku. Iya. Kalau yang doa ibumu, kalau ada namaku aneh Namamu dong. yang disebut kan? Kalau ada namaku di doa ibumu, Hah? ibumu kan nggak kenal aku. Ya tapi kan kalau misalkan ngomong juga ibunya di doa ibuku mendoakan dirinya juga aneh. Di doa ibunya Di namaku bukan. disebutnya. Nah, itu aneh. Ngomongin ibu ya siapa sih? Kita cari ibu kita aja. Ini kok Gua punya ibu dapur di biara tuh adanya. kok jadi ibu di mana ini? Kalau saya punya ibu kos. Kok jadi ibu-ibu semua ini? Nah, ini kita mau ngomongin topiknya adalah ibu-ibu. Bukan. Doanya. Bukan hanya doa ibu, tapi kita mau ngebahas doa. Karena doa ini sebenarnya sesuatu yang gratis, Betul. mudah, tapi kok susah dilakukan. Kayak gini nih. Nah, ya kan? simple. Atau mungkin merasa sudah melakukan,
kok nggak dijawab-jawab, Not? Nah, barangkali pas lagi dijawab lagi di WC nggak kedengeran, coy. Ini kan bukan telepon. Ah. Ini kita mau ngobrol hari ini dengan narasumber kita juga, ada Pastor Juju dan juga Frater Yung. Kita ngobrolin tentang doa dari banyak angle nih. Betul. Gua dan Nodi selaku awam, maksudnya ya kita umat. Lu berdoa setiap hari nggak, Not? Nah ini juga jadi dilema. Nah ini sebenarnya disclaimer bahwa tidak ya. Iya. Nah, ini. penekanan ini. itu. Menunggu jawaban yang Nah, bijak. ini, Iya. koma. Nah, Nah, cuman nggak ini. apa-apa. Maksudnya Iya. it's okay, Oke. to be honest. Gitu Betul, kan. betul. Karena menurut saya, Ya. yakin saya juga banyak sekali umat yang karena kesibukannya jadi lupa hal yang pokok seperti doa. Doa, betul. Gitu. Tiba-tiba bangun, tak, waduh, jam 10 kurang 10. Iya. Padahal janjian di Komsos. Wah, Langsung. nggak pakai doa. Tapi- Doanya sambil jalan, coy. Nah. Tuhan semoga nggak telat. Tuhan semoga nggak telat. Nah itu. Doa dong. Doa. Gue juga kadang doa itu pas udah sampai tempat kerja nih. Ah, Yang pertanyaan gue apakah ya cara berdoa gue benar dan diterima atau tidak. Misalkan gue baru nyampe studio siaran nih. Lupa doa. Set gitu. nah. Jadi menundukkan Nunduk kepala. bentar. Tuhan aku mau kerja bla bla bla. Selesai. Set. Itu doa yang proper nggak sih? Nah, kita mau ngobrol, kita mau kupas tuntas di sini bareng Ya. sama Romo dan Frater Tuh, ya. Romo Juju, doa tuh apa sih secara umat Kristiani doa itu seperti apa sih harusnya? Tar dulu, sebelum itu, Ya. Pastor Juju udah berdoa belum hari ini? Sudah. tadi Oh, pagi. udah. Iya, Tapi iya, doa iya. yang bersama. Jadi mau tidak mau harus tidak mau, bergabung. berdoa. Harus bergabung. Frater udah Iya. doa, Frater? Sudah. Oh, udah. Jangan kesini tadi. Iya. Semoga di podcast nggak dicobai. Pengalaman karena menjawab. Bentar, kayaknya doanya belum terjawab deh. Makanya langsung dicobain. Kan minta gitu. Oh, minta. Semoga bisa menerima apa yang terjadi. Semoga. Gitu kan. Kita bakal tanya versi doa dari Pastor Juju Ya. dan Frater Yung nantinya Yes. ya. Ya. Pastor Juju dulu. Sebelumnya kita nggak pernah ngobrol kan? Iya, nggak pernah. Supaya nggak sama Iya. jawabannya. Kita kuliah sama tapi ya. Iya. Ya menurut saya sendiri sih, pengalaman saya doa itu komunikasi ya. Cara berkomunikasi kita dengan Allah. Sarana sebagai sarana komunikasi untuk menjalin relasi dengan Allah menurut saya. Karena ada beberapa pengalaman yang kayak tadi, wah doa di jalan gua semoga cepet sampai nih gitu ya. Kayak saya tuh kalau berdoa enggak yang harus baca Mazmur, harus baca apa gitu ya, enggak, tapi lebih ke hal yang kayak Tuhan tuh temen gitu loh, kayak Tunggu, tapi kalaupun membaca Mazmur pun nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Tapi kayak saya doa tuh bukan doa secara formal, artinya kebanyakan doa itu kayak pernah saya alami gitu, Tuhan kalau ya memang saya ingin tetap berada di jalanmu, tunjukkanlah apa istilahnya pengalamannya. Iya. Kayak gitu. Itu menjadi referensi setiap hari. Itu didoakan, Diucapkan dalam hati, walaupun tidak dalam posisi umumnya berdoa gitu. Ya kalau di kapel nggak yang kusuk ini, nggak kayak ngelihat Tuhan tuh kayak ngobrol sama teman aja. Hai bro. Itu cara. Enggak bro juga dong. So, Kan enggak dong. ngeri kan kalau ada yang ngebales tangan tangan siapa? Itu kan disalib ya. Iya. Tapi serius pisan atau ngobrol, nah Pastor Juju Iya. santai aja. Iya, tapi- Tegang ya. Bakal dicobai ya, ngerasa feelingnya hari ini tuh ya. Jangan masuk. Dalam cobaan. Iya. Kan kompak banget kompak. Sudah terjebak di cobaan Kayaknya satu kita. perguruan ya. Coba kalau dari Frater Yung, versi doanya gimana? Maksudnya dengar kata doa menurut Pastor Frater Yung gimana? Harus beda daripada Pak Suju ya. Ya, beda kalau dong. mau sama ya cukup tahu siapa yang nyontek kan. Iya. Kalau biar sama ya Ctrl C Ctrl V. Oh, Copy di paste paste. aja gitu ya. Maksudnya kita satu tempat kuliah gitu kan, Eh. dididik bersama gitu. Satu ilmu nih. Iya, ya kurang lebih sama. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya gitu, memang doa itu, tapi memang pasti sama sih ya. Iya, iya. Pasti sama. Maksudnya nggak mau dibeda-bedain juga mirip gitu ya. Memang doa itu karena saya kenal Tuhan gitu kan, ataupun juga karena kayak saya ingin lebih kenal sama Tuhan, makanya pasti berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Kayak Oke. saya dengan ini Kak Sony, Kak Nodi, saya lupa terus ya. Nodi. Kak Nodi, ini Saya Kak Nodi. Sony. Kak Sony. Saya dengan Kak Nodi gitu kan, karena pengen semakin mengenal kan berkomunikasi terus. Ya, Atau oke. juga mau lebih semakin mengenal apa yang menjadi kehendaknya Kak Nodi buat saya gitu kan. Nah, itu kan perlu ada komunikasi. Ya. Perlu ada Oke. tanya jawab, perlu ada yang mendengarkan dan sebagainya. Dan juga buat saya pribadi sih, dalam pengalaman pribadi memang kalau doa itu
menikmati kebersamaan gitu dengan Tuhan gitu ya. Benar-benar kalau misalnya Intimasi ya? lagi berat gitu Ya. kan, lagi Ya. berat. Kan Emang- bukan emang berat selalu sih. berat kan? Emang berat Kita sih ya. selalu berat Saya kan? selalu berat gitu memang. Padahal masalahnya ringan. Iya. Menikmati Body doang berat. Cuman pengen nanya siang ini makan apa ya Tuhan? Tapi Karena kan berat. di katedral itu adalah kepadaku yang lelah dan berbeban berat kan. Betul. Nah itu makanya saya kalau katedral tuh merasa Kayak dipanggil ya. doa tuh enak banget gitu. harusnya diganti ya yang berbobot berat. Karena kalau duduk tuh enak banget kayaknya, oh ini gue banget gitu Iya, ya. Tuhan iya, tuh iya. ngerti gue banget gitu. Spesial kan. nih kayaknya gue Ah. gitu ya. Ya memang itu akhirnya menikmati kebersamaan dengan Tuhan gitu kan. Iya. Ada enak lah gitu berelasi itu dengan Tuhan. Nah, ya yang menjadi pertanyaan kenapa sekarang banyak, mungkin bukan sekarang ya, mungkin kita juga secara tidak sadar doa dijadikan wadah meminta. Kalau ini adalah komunikasi, intimasi, membangun hubungan atau relasi, kenapa banyak umat pada akhirnya banyak orang lah saya bilangnya. Nggak cuman umat betul, Katolik maksudnya betul, ya. siapapun. Doa ini malah jadi wadah untuk menuntut Tuhan, meminta sesuatu, meminta. Salahnya di mana nih Romo? Kenapa jadi wadah meminta doa itu ya? Ya sebenarnya doa itu pertama itu ungkapan syukur sebenarnya. Perlu Ungkapan ada syukur. ungkapan syukur. Oke. Artinya kita terus minta terus, tetapi kita nggak menyadari kita yang sekarang ini tuh kita syukuri nggak sih? Kita sampai sekarang ini. Dapat Kadang sponsor. dapat sponsor, Hey. Ih, belum berdoa tadi dapat sponsor. Iya. Iya, nanti abis ini doa baru. dapat baju baru, Dapat baju baru. ya kan? Itu harus disyukuri. Hal Ya. kecil kan? Betul. Ya. Kadang itu terlewatkan. Maka Ya. orang seringnya ya kecenderungan manusia ya, seringnya minta dikasihani terus, tapi tanpa mensyukuri apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah terjadi dalam hidup. Gitu. Padahal Mengucap kalau kita syukur. lihat pengemis minta-minta juga kadang suka kesal ya. Ya, kenapa? Tapi tuh? kita juga suka minta-minta. Gitu maksudnya. Iya benar. Dan kadang apa ya? Doa itu kan bukan nyuruh Tuhan untuk Nah, istilahnya mengikuti kayak apa yang nyelesain kita- iya, iya, nyelesain masalah kita dengan cara kita. Iya, iya. Ya kan doa juga bukan, kebanyakan kan kayak kita punya deadline. Tuhan, saya nanti hari Kamis harus begini-begini. Lu siapa gitu loh. Iya, iya. Ya kan? Ya, terus nyuruh Kayak Tuhan. nuntut, So nuntut what? dan nyuruh, Iya. nyuruh Tuhan untuk istilahnya kayak ngadepin masalah kita dengan cara kita. Iya. Padahal kan harusnya doa itu bagaimana kita meminta kepada Tuhan supaya menyelesaikan cara Dia. Itu yang sering kali orang sering nuntut, sering Iya. minta tanpa disertai dengan rasa syukur. Sudah masih beri nafas kehidupan, masih diberi makan. Itu kan hal kecil ya yang Iya. sering kali dilewati sama kita. kadang mau makan aja bingung mau makan apa karena saking banyaknya pilihan gitu ya. Betul. Minum juga bingung mau yang mana. Iya, Saya ini. aduh. Ya pasti ini sih boleh aku- nggak sih? Ya Yang- pasti aku yang boleh ide-nya. kan? Boleh diminum nggak sih? Boleh. Iya. Boleh. Bener dari tadi ya. Tos dulu dong. Fraterium paling jauh gua nggak ditawarin. Nggak ditanya lagi Berarti maunya apa. boleh milih berarti. Boleh milih. Boleh milih. Udah Kita sambil mau yang ngobrol, mana nih? sambil ngobrol. Sambil ngobrol. Oke, berarti doa. Minta dulu. Oke. Frater mau yang mana? Mau yang belah sana deh. Yang sini. Apa itu? Itu ada Ini coba. santan. Yang belah sana itu cet temok Ini ya. cet besi. Yang ini ada rasanya nih. Apa namanya? Kiyowo cheese. Oh iya. Keju. Gitu. Oke, Ju. Keju. Oke, milih Oke. keju. Bisa diparut. Jadi baru. Sedotannya. Oke. Ya. Oke, berarti doa unsur pertamanya adalah mengucap syukur. Bersyukur. Ya, ini yang sering kali Tarik. banyak Dulu ya. Iya, iya. sering Nggak, kali. jangan takut kelewatan. Takut bridging-nya. kelewatan. Ntar ditanya dia Iya, bingung. Ini Karena suka dijebak gitu. Tadi mau nanya apa, Son? ya, Lupa kan? Sebelum saya lupa, saya juga mau pilih dulu yang Ya saya udah, mau. ya udah, Son. Ini yang mana? Ini yang mana ini? Oke, oke. Akhirnya. Nah, Ayo, tuh, Mo. jadi Tojos Oh iya. dulu, Mo. Lu mau doa? Amin. Lu doakan ya? Kan belum diminum. Kejebak lu. Belum diminum. Gua sengaja colok dulu. Tapi kan dicolok belum diminum. baru enggak, tahu. atau Tetap pertanyaannya, banyak orang juga berpikir doa itu untuk sesuatu yang misalkan makan. Kayaknya itu hal yang lebih besar daripada hanya minum segelas. Ya. Nah, doa itu untuk di semua hal atau minum aja kali barusan atau harus makan apa sih kegiatan makannya. Jadi yang mana nih, Rom? Ya itu, kalau misalnya saya kalau sama temen yang awam ya, suruh doa makan gitu ya. Iya. Pasti terima kasih Tuhan atas makanan ini, semoga membuat kami semakin kuat. Pasti gitu doanya. Berikan kami kekuatan. Ya udah jelas lah mau makan babi, makan apa kasih kekuatan kan? Ya kan? Tetapi ada hal yang lebih penting secara rohani gitu.
Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu melalui Ibu Pertiwi ini, atas makanan yang kami makan. Kami berdoa juga bagi mereka yang berkekurangan. Gitu kan ada unsur di luar oke. diri kita yang istilahnya secara rohaninya gitu. Ya. Oke. Kalau oke. jasmani ya secara jasmani menyehatkan. Betul. Apalagi makanan yang apa istilahnya 4 sehat 5 sekarat itu apa sempurna. ya itu pasti menyehatkan kan. Oke. Tapi Hampir tumpah. Hampir Meja baru, tapi coy. di acara Hampir tumpah. di dalam waktu makan kita pun ya kita ingat makanan itu misalnya jadi kita nggak boleh buang makanan kan. Ya, Kita ingat Saya bersyukur. iya bersyukur itu. Kalau tadi pas Juju mau minum doanya apa lu itu? Doanya terima kasih Tuhan itu aja. Iya. Nah ini luas sekali kan, namanya doa, ya kan? Kalau lu ngomong doa, Son, Iya. pasti akan ketemu dengan yang tadi Pastor Yesus sempat bilang di awal. Kalau Iya. saya sih pribadi doanya saya seperti nganggap ngobrol sama teman sendiri. Betul. Tapi kan ada beberapa orang juga nganggapnya sama, aduh Tuhan tuh jauh banget. Betul. Maksudnya walaupun jauh tuh tingkatannya dibanding kita manusia yang hina Iya. ini gitu Aha. kan. Jadi berdoa tuh benar-benar harus khusyuk. Zaman sekolah kalau nggak salah dulu pernah nih di apa diajarin isian doa apa Iya. aja. Koreksi saya kalau Iya. salah Pastor ya. Ya maksudnya jelas tanda salib sebagai pembuka ya setelah lipat itu tangan. juga lipat tangan. Lipat tangan. Eh, Ini tata cara berdoa berarti? isi doanya, Oh, isi iya. doanya. Oh, Jadi oke. intinya sapaannya, menyapa Tuhannya harus ada, lalu juga apa namanya? Bersyukurnya, mengaku salah dulu, baru meminta, baru terakhir apa ya penutupnya gue lupa. Maklum udah Jadi lama nggak sekolah. Gue lurusin boleh nggak? Apa? Ini Boleh. yang tadi. Boleh. Itu sebenarnya kalau di Katolik paling simpel doanya. Maksudnya ada rumusannya yang Ya. 4 bagiannya. Yang pertama itu sapaan kepada Allah. Betul kan tadi? Dan yang dirasain gitu ya. Nah, Gue kalau ngerasa kalau misalnya doa Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Maksudnya yang gue rasain itu apa hari ini? Oke. Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. jadi nggak Kalau selalu harus begitu ya. Allah yang maha pengampun yang real gitu, yang gue Iya, rasain hari ini iya. apa gitu. Iya. Nah lalu setelah itu lanjut ke anamnesis, pengenangan. Misalnya doa makan, belum doa makan. Allah yang maha baik, engkau dulu telah memberi makan 5.000 orang. Putramu telah memberi makan 5.000 orang. Kini hadirlah di antara kami, baru memohon tuh. Hadirlah di antara kami yang akan menikmati perjamuan makan ini. Lalu memohon datang Roh Kudus. Utuslah Roh Kudusmu agar menerangi hati kami. Penutupnya Trinitarian dengan pengangkatan Kristus, Juru Selamat kami itu. Amin. Ya, amin. Itu sebenarnya singkat, doa Katolik tuh Iya. seperti itu, Iya. yang rumusannya. Nah, Oke. Tapi kadang-kadang kan ada yang ya Allah Bapa yang maha baik, Tuhan kami Yesus, ya Tuhan kabulkanlah doa kami Tuhan Yesus. Jadi nggak jelas gitu loh maksudnya. oke. Betul. Nah, Ada kalau urutannya yang sistematis. ya Jadi ada bagian-bagian bagian-bagiannya urut Jadi tata urutan. seringkali orang-orang kan nganggapnya nggak seperti ngobrol sama teman sendiri. Ya. Iya Atau kan? kalau kita boleh tarik mundur sebenarnya intimasi antara kita dan Allah sampai akhirnya kita bawa ke dalam doa nih, brother. Ya. Sampai banyak yang mengatakan kok orang Nasrani enak ya, ke Tuhan ini manggil Bapak, sedekat itukah gitu. Nah, sebelum nanti akhirnya berdoa itu apakah harus selalu formal atau ada masa di mana Nah. kita ini kayak yang simpelnya gitu. Iya. Nah, hubungan manusia dengan Allah dalam Kristiani itu gimana sih, brother sebenarnya? Karena kalau doa lebih berat Bapak syukur lo pertanyaannya lebih berat. berat lebih berat, dari tadi pertanyaan tuh berat. mikir kok dibelokinnya aja banget gitu ya. Susah Sering banget banget, makanya. Ujiannya nggak pernah kayak gini ujian. Maaf, Pertanyaan. Mark Marquez aja jatuh. Belok begitu kan. Hati-hati, hati-hati. Berarti doa saya terkabul ya. Dicobain. Supaya menerima apa ada gitu ya. Tapi Gimana tuh, begini brother? memang karena doa Kristiani gitu kan, basic doa kita itu adalah doa Bapa kami sebenarnya kan. Betul. Karena itu yang diajarkan oleh Yesus. Dan kita harus menyebut Allah itu sebagai Bapa karena sebagai ya memang itu yang dekat gitu kan, Bapa kami yang ada di surga. Itu juga benar tadi kata Pak Suju kan, itu benar-benar yang contoh doa yang katakanlah yang idealnya gitu kan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama. Itu kan pujian semua. Ya. Dan itu memang kalau misalkan didoakan secara apa ya mendalam, nggak hanya formalitas, itu memang mencerminkan kedekatan sebenarnya gitu kan, dengan menyebut Bapa gitu kan. Tadi Allah yang maha baik gitu kan. Itu kan ungkapan dari hati kita sebenarnya gitu kan. Atau Allah yang apa gitu, Allah maha kudus gitu. Pengampun. Atau Allah maha kepepet juga bisa gitu kan. Iya, Kita kan kalau doa tuh kan sebenarnya maha kepepet Tuhan itu gitu kan. Pas lagi kepepet kita Baru datangin inget Tuhan ya. gitu. Allah maha kepepet gitu kan. Jadi Iya. benar-benar lagi kepepet kan datang sama Tuhan dan sebagainya. Tapi karena
merasa dekat tadi gitu ya, karena nggak tahu diri juga kita. Iya, manusiawi sekali. Saking dekatnya kita kadang nggak tahu diri gitu kan, jadi semua diminta aja gitu kan, semua diminta. Ya gitu. pengen kaya, pengen ini, pengen itu, Semua pengen diminta gitu kan. Kayak saya waktu itu minta kurus gitu, karena merasa dekat sama Tuhan gitu. Tuhan, saya minta dong supaya bisa kurus. Tadinya gitu mau kan. nanya, doanya udah dijawab belum? Mau nanya gitu, no. lihat dulu. Iya. Penampakannya aja masih segini. Mungkin dulu lebih lagi. Berarti lagi. udah dong. Novena iya, udah 90 kali kayaknya, bukan 9 kali lagi. Gagal. Bukan novenanya. Nah, Bukan novena. Emang kelakuan. mau kurus buat saya. Nah, ini seru yang tadi dibilang, maksudnya bahwa kita kalau kepepet baru ingat Tuhan, gitu, baru berdoa. Tapi kalau saya punya pandangan sendiri, Pastor, apakah benar atau salah, Frater juga tolong. Karena contoh, saya kadang malu untuk berdoa karena merasa saya terlalu banyak dosa. Jadi kadang kalau memang mau minta lagi sesuatu teh, aduh udah sekarang aja teh udah uyuhan dikasih segini teh, masih mau minta kayak benar. Masa minta lagi Masa gitu ya? minta lagi, Iya. kadang aduh Tuhan. Padahal cicilan masih seumur hidup nih. Iya. Udah pengen kredit lagi. Ya gitu. bingung gitu. Iya, iya. Nah mungkin juga ada umat yang merasakan hal yang sama. Duh gue teh kayaknya nggak layak deh untuk minta lagi, karena gue pun juga yang kemarin utang masih banyak nih. Tapi, nah gimana nih, Pastor? Ya itu harus disertai juga doa. Itu tidak hanya ya kehidupan umat Kristiani, tidak hanya doa begitu saja kan. Ada sakramen pengampunan dosa, sakramen tobat itu kan. Ya itu juga sebagai sarana bahwa memang ya kita rapuh gitu sebagai manusia, pasti jatuh lagi ke dalam dosa, pasti jatuh lagi ke dalam istilahnya godaan atau cobaan. Tapi kan dengan syarat pertama adalah hati terbuka untuk datang gitu. Tadi kan merasa malu, merasa nggak pantas, berarti kan itu hatinya juga tertutup. Yang pertama-tama hati kita terbuka, mau datang kepada Allah. Toh menurut saya juga, menurut iman Kristiani, Allah selalu terbuka kok. Tergantung kita mau datang atau enggak. Kalau kita nggak mau datang ya Apapun kondisinya, Iya, kita apapun sebagai kondisinya. manusia. Dan Iya. tidak ada manusia yang tidak berdosa, semuanya Yes, pasti betul. berdosa sebenarnya. Nah, tapi saat kita mengajukan doa nih, tadi kita sudah ngebahas dikit tentang doa yang ideal. Maksudnya saat keadaan terdesak pun ada orang yang tidak terbiasa berdoa. Udah doa Bapa Kami aja. Ya. Artinya yang dibangun adalah lu selalu ingat Tuhan, ya paling gampang doa apa sih? Doa Bapa Kami aja apalin. Tapi apakah doa Bapa Kami mewakili masalah yang sedang dihadapi? Kalau orang ini tidak terbiasa berdoa nih. Gue nggak bisa doa nih, tapi gue lagi punya masalah ini. Bapa Kami aja lah. Nah, Apakah doa walaupun ini dikatakan doa yang ideal ya, apakah itu ya udahlah nggak apa-apa lakukan itu saja? Is it okay, Pastor? saya kan mewakili ya Yung ya. Mewakili ya, itu hampir Jangan semua masukkan kata- kami dalam cobaan, cobaan karena itu banyak kan. Bebaskanlah kami dari Luas ya jahat, cobaan. misalkan gitu kan. Bebaskanlah kami Namanya dari cobaan jahat. jahat itu harus dicoba. Luas ya. Luas jahat. Iya. Ya kan, Yung? Bukan jahat. Ya. Bebaskanlah kami dari yang jahat tuh maksudnya. Melototnya gede loh. Makanya gue mundur kan. Berikan kami rezeki kan pada hari ini gitu kan. Apapun berkatnya ya. Artinya gitu. kalau mengupas doa Bapa Kami, semua unsur ada di sana ya. Iya, tapi nanti mungkin itu edisi podcast lain mungkin. Iya, doa Bapa khusus Kami akan mendalam doa Bapa sekali, kami. soalnya. Karena luas banget emang artinya Iya. sebenarnya gitu kan. Tapi memang doa Bapa Kami itu ya bagaimanapun ya, kalau misalkan tadi kalau didoakannya bukan formalitas gitu kan. Ya. Dalam keadaan apapun pasti kita mengalami suatu hal yang ya pasti adalah suatu insight baru lah pasti Ya. dari doa Bapa Kami itu dengan segala kondisi kita gitu kan. Iya. Oke. Nah, Saya mau tanya sesuatu yang agak based on pengalaman. Ya. Terus kira based on Bible gitu. Enggak. Kalau Bible mah terlalu ini, nanti mungkin di podcast sebelah ya. Kalau di kita mah Di bincang Bible. asik kali gitu ya. Biasanya kan ada ayat-ayat Disebut khusus dong. di sini tuh. Ya. Disebut. kita mau dong jadi bintang tamu di Bisik. Bisa gitu. Om Stef aja jadi pembawa acara lo di Bisik lo. Pengen diinterview Om Stef Kalau kita justru pengen interview orang yang di Bisik ya, boleh nggak? Narasumbernya, tapi kita di Bisik kita dipecah, lu sendiri gue sendiri. Kalau mereka mau sama kita. Nah, ini saya kan kalau sehari-hari kadang bukan kadang sih, seringnya nge-MC nih gitu ya di pernikahan. Biasanya begitu ditanya ini yang mau doa syukur siapa? Udah Sorry, ini klien lo berarti Nasrani kan? Nasrani. Oke. Udah sama MC aja. Padahal dia nggak tahu aja MC itu tukang bohong. Gimana dandanan saya hari ini? Wih, keren. Oh, gitu, Nut? Lama ya. Nggak. Maksudnya gini.
Ini rusak pamor. Sampai ke dalam cobaan. Coba masuk sendiri. Masuk sendiri dalam pencobaan. Son, gue punya senjata loh. Son. Masuk sendiri dalam pencobaan. Ya Tuhan, saya tercebur ke cobaan saya sendiri. Bukan, gini loh. Maksud saya adalah gimana sih kategori menentukan untuk ini orang yang mimpin doa siapa? Apakah orang punya hak yang sama untuk memimpin doa? Apalagi di forum yang besar. Forum yang besar. Apakah juga bisa ada kriteria tertentu nih orang ini pantas memimpin doa atau enggak gitu? Karena dari pengalaman saya, yang doa itu kadang ada yang intinya sih cuma satu, tapi jalannya muter-muter ya Tuhan kemana aja. Ini nggak tahu aja tamu undangan udah lapar semua. Udah gitu di akhirnya akan di ending dengan Bapa Kami lagi, Salam Maria 3 kali, kemuliaan. Terus Setelah itu jalan salib. Dan baru selesai dia. Gitu. Kalau keburu jalan salib kan bahaya, apalagi Yang kuburan. pertama Yesus meninggal karena udah gak kuat. Tungguin doa. Perjanjian pertama Kebayang kan? selesai. Udah beres jalan salib, tak lanjut tuguran kan? Ini orang mau kawin nggak? Beres-beres. Ntar bantu jawab dong. Tadi ini buta nih kemana-mana nih ya. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, nggak ada kriteria siapa yang harus berdoa. Kalau orang memang dari hatinya dia mau berdoa, ya kenapa gitu? Kayak tadi Berarti MC haknya sama aja, boleh-boleh ya aja. bebas. Tapi biasanya kalau misalnya ada pastor frater tuh pasti kan pastor nanti pimpin doa ya gitu. Karena mungkin lebih Rohaniwan. serak gitu kan. Iya. Karena Boleh nolak nggak, Pastor? malu biasanya. Malu untuk nolak. Malu dong. Udah diundang masa buat makan doang enggak, kan? udah sekolahnya 10 tahun. Sekolah 10 tahun belajar doa masa Tapi Nolak. jujur, Nolak. tapi jujur ini cuma di rumah Noni ya, kalian jujur-jujuran ya. Iya. Pernah pengen nolak nggak? pernah Disuruh doa. pernah. Kan biasanya yang dadakan kayak gitu kan. Alasannya iya, apa? iya. Alasannya apa, Pastor? Gak ada Ya istilahnya persiapan. apa ya? Nggak ada persiapan betul. Karena misalnya kayak doa untuk yang lagi nikahan. Nanti Romo misal doa syukur ya. Ya kan gue harus mikirin dulu. Ya. Maksudnya Kadang nama yang nikah aja lupa gitu, iya, nggak kan? enak gitu kan. Maksudnya ya doa sih bisa, cuman kan harus dipikirin nih momennya seperti apa, Iya. yang dimohon apa gitu kan. Betul. Kan harus jelas. Nah itu kadang mau nolak Nggak bisa. pastor Iya. gitu ya. Diundang kasih makan. Enggak, iya. Masa makan Kondangan doang nggak enggak doa? kan? Kondangan enggak kan? Maksudnya kalaupun datang ada konsumsi makan sama konsumsi doa kan? Iya makanya. Masa datang apalagi pakai baju kolar datang gitu kan. Tapi jujur ya, jubah gitu. yang paling susah disuruh doa orang Katolik loh. Benar enggak? Aku nggak mau komen ya. Benar. Ya? Benar. Gua pengalaman ngisi retret. Sering ngisi retret ada anak-anak kan Ya. campur, biasanya tuh ada Katolik, ada yang Kristen, ada yang Ya. Muslim gitu. Siapa yang memimpin doa makan? Yang Katolik angkat tangan semua, tapi nggak mau. Yang Kristen yang maju. Iya, benar. Serius? Somehow iya itu sih harus gua akuin ya. Bukan hanya mau, kadang kuain. Iya. Beneran. Tapi itu bagus justru. Kita belajar dari gereja Protestan justru ya. Ya. Kok bisa mendidik dari anak-anak pun berani berdoa. Yang Katolik belum tentu loh gitu. Emang pasti ada gitu ya. Iya. Mungkin dulu Kak Nori juga dulu mungkin kalau dari kecil doa selalu mau gitu kan. Saya mau doa, saya doa gitu Iya, kan. karena habis doa makan kan. Biar cepat Bukan cuma doa makan dong. Iya, doa. Doa. Nah, tadi ada yang belum kejawab satu. Ya. Setelah tadi kan saya intermezzo nih. Pernah nolak doa enggak atau enggak Ya. pengen nolak doa enggak. Terus tadi ada pertanyaan yang itu tadi yang doanya muter. Apakah memang balik lagi gimana pribadinya ataukah memang si doa tuh harus begitu sih, Kin? Apa harus ditutup lagi dengan Bapa Kami kah, Salam Maria dan lain-lain? Atau boleh hanya sekedar inti doanya Terus diucapkan amin. selesai. Hah. Tuhan, saya mau makan. Amin. Enggak gitu juga tuh. Ya diindah-indah sedikit. Tuhan lah. juga, gua udah tahu. Lu Gua udah tahu. Terus kenapa? Karena Tuhan juga kadang udah tahu kan Iya, dari kita iya, sendiri kan. Tuhan betul. udah tahu sebelum kita meminta, tapi Iya. dia pengen supaya kita mengungkapkan gitu kan. Iya. Tapi ungkapannya nggak yang bertele-tele juga gitu kan. Iya. Saya juga pernah pengalaman gitu, misalkan suruh doa semua tuh para pastor gitu kan. Ya. Pimpin doa frater karena maling junior kadang merasa apa ya? Di ospek ya. Intimidasi, terintimidasi. Insecure, intimidasinya kuat gitu kan. Ini dosen-dosen gue harus doa depan mereka gitu kan. Berdoa, dia lama-lamain sama saya gitu kan. Karena mikir, karena grogi dan sebagainya, karena hatinya nggak di situ kan. Kita malah pakai pikiran doanya. Yang bukan direncanakan itu. Nah, dan nggak merencanakan apapun gitu kan. Jadi doa, yang penting muter terus gitu, minta apa dan sebagainya. Jadi malah nggak jelas kata-katanya. Jadi sebenarnya kerasa doa mana yang lebih dari hati gitu kan, benar-benar jujur. Tulus. Biasanya sederhana dan memang ya mendalam sih. Memang Dan- ini yang kita minta sebenarnya. Pengalaman juga mungkin kalau saya di Protestan ya, karena itu dia benar dari kecil itu
kami pun terbiasa waktu sekolah minggu. Sekolah minggu juga doa langsung bagi tugas. Kamu doain ini ke depan. Berawal dari doa simple, akhirnya bisa karena biasa itu. Karena itu dia, doa memang harus dilatih ya, untuk kalau pengalaman pribadi nih, dilatih akhirnya terbiasa bicara, terbiasa berdoa. Walaupun kadang doa jadi template. Pertamanya itu pasti kata-katanya itu gitu. Tengahnya gitu, endingnya gitu gitu. Tapi pada akhirnya akan lancar dan terbiasa gitu. Nah, kalau pengalaman gue agak beda waktu ngomongin memimpin doa ya. Gue pernah jadi MC wedding. Temen gue seorang muslim. Bener. Gue kan waktu itu, namanya Andri, ini kalau nonton dia juga pasti ingat. So nanti sambutan ini doa, dia plus doa ya. Oke. Ternyata si bapak ini setelah sambutan turun. Bapak maaf, bapak sekalian doa. Oh, doa jangan saya. Waduh. Gue ke pengantinnya lah. Ri, doa bukan sama si bapak. Ya udah sama lu aja. Bro. Halo. Jangan. Dan temen gue muslim. Undangan tuh banyak yang berkerudung segala macam. Serius. Dan dia aja biar cepat. Biar cepat ya. Ambil pusing kan. Artinya dia sudah tahu gue seorang Nasrani, dan menurut dia udah gampang lah Son. Ini bukan tentang menggampangkan doa atau tidak untuk teman gue, tidak. Tapi yang mau dilihat di sini, gue ngomong apa nih? Pada akhirnya gue mengambil shortcut, bro. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, bersama-sama kita akan berdoa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Karena gue nggak tahu doa apa. Shortcut. Tapi itu dia, artinya peran doa ini kan saat kita sudah berada di orang lain, saat kita tidak sendiri, itu perasaan yang berbeda. Kita berdoa diri sendiri dengan berdoa bersama-sama gitu. Sama berdoa yang spontan. Aduh. Sorry, itu spontan. Contoh, naik motor, lihat pengemis. Tuhan, kasihan banget ini si bapak, mudah-mudahan digampangin rezekinya. Itu kan doa spontan. Betul. Berarti ada berapa jenis sih sebenarnya doa tadi? Yang pertama, doa yang memang kita sama Tuhan. Untuk mendoakan, mengajak orang lain berdoa bersama kita. Oke, itu yang masal ya. Masal. Ada yang kita sendiri. Pribadi. Ada yang ngedain orang lain dengan instan. Gitu. Doa tuh ternyata banyak, tapi apakah itu doa yang sama enggak sih? Dengan mengatakan banyak jenisnya. Kalau rumusannya pasti beda lah ya. Kalau misalnya dalam doa di gereja, kita kan doa liturgi itu beda pasti kan. Ada rumusan bakunya. Kalau misalnya doa pribadi, doa bersama sebagainya, ya nggak ada sih. Karena kan esensi yang doa itu Pak. Itu Pak. Kok gue kayak ngerasa dihakimi ya? Yang nanya si Sony. Karena gitu kan. Sambil pura-pura minum Yang penting kan bukan dari doanya jenisnya apa dan sebagainya, tapi kan tadi kembali lagi ke isi doanya. Hati kitanya gimana saat berdoa gitu kan. Lalu ya kita tadi kalau minta ya jangan minta yang kayak nggak tahu diri gitu kan, minta semua diminta dan sebagainya, tapi tetap akhirnya dibawa kepada bagaimana sih kita mau mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan gitu kan. Mau doanya, mau doa tidur, mau doa makan, doa di perjalanan, doa di kalau pengemis jangan didoain. Kalau pengemis jangan didoain. Kenapa? Dibantu dong. Masa cuma didoain doang? Gitu kan. Kan kita harus mewujudkan doa kita gitu. Jangan pengemis didoain. Berarti kalau ada pengemis, mari kita berdoa bersama. Itu lebih mending. Tapi yang kuat ya Pak. Tapi kalau ngomongin doa, sebenarnya saya juga punya pengalaman beberapa kali. Kejadiannya sama. Saya seorang Protestan. Tapi dari 2006, saya ingat banget kejadiannya. Waktu itu saya interview kerja. Calon kantor saya itu di dekat katedral. Dan saya somehow Bank Indonesia berarti ya? Bank Indonesia. Bukan. Oh, bukan. Taman Panda. Bukan. Kalau saya di Bank Indonesia saya Biniaga. Iya. Kalau di Bank Indonesia saya nggak akan jadi penyiar, Pak. Taman Panda. Kerja apa? Kapolsek. Kalau di sana saya ngapain, Romo? Stasiun Taman Panda. Taman Panda ngapain? Nah, jadi terus saya tuh pengen ke katedral. Saya berdoa gitu. Jadi selesai saya interview di bank itu, saya berdoalah ke katedral. Yang inisialnya CIMB ya. Iya, itu dia. Terus di situ saya berdoa, Tuhan, saya mau nih kerja di sini nih. Doa di katedral. Di katedral. Oke. Di katedral. Seorang Protestan. Karena kalau ngomongin saya secara as a personal, saya percaya doa dimanapun tidak ada yang membedakan. Menurut saya, apalagi kalau sekatnya adalah Katolik Protestan. Saya masih melihat itu. Saya gereja Katolik, menurut saya masih bisa. Tidak apa-apa gitu. Akhirnya saya berdoa dan besoknya diterima.
Ini belum nggak dibaptis sekarang, belum dibaptis juga. Ada air suci, ada air suci. Air suci ada. Mau pakai yang manis nggak? bukan Nggak kesadaran. tahu terima kasih ya. Nggak tahu terima kasih Itu nih. cara kapel. Iya, iya. Biasa nggak lama dipecat. Itu yang pertama. Ada lagi kejadian yang sama. Oke. Saya pernah ngerasa itu di salah satu titik terendah saya gitu. Saya bukan orang yang suka curhat. Saya kalau curhat tuh udah berdoa aja sendiri gitu. Dan biasanya kalau untuk masalah yang saya memang benar-benar pengenin, saya pasti ke katedral somehow. Akhirnya saya ke katedral. Harus katedral. Nah ini mungkin jadi bahasan lain. Apakah doa itu suasana turut mendukung? Nanti kita bahasan sendiri nih. Tapi saat itu menurut saya suasana di katedral membuat saya lebih bisa mengamini Tuhan saya di sana gitu. Nah akhirnya saya berdoa, ada satu titik terendah hidup saya. Saya bacalah itu yang doa novena yang 9 kali. Iya, iya. 9 hari ya. 9 hari. 9 hari. Hari ketiga terkabul. Gak nunggu 9 hari coy. Terus udahan novenanya. Terus. Karena kan di belakangnya teruskan. Yakin terus Udah ya? di katedral. Itu lagi dicoba sama Tuhan sebenarnya itu. Iya. Dan belum dibaptis, Mas. Belum bayar. Nah, itu membuat saya berpikir bahwa, tapi saya mencoba merenungkan ya, kenapa yang saya mintakan waktu itu dikabulkan. Semalam baru ada teman saya bercerita tentang masalah hidupnya, dan dia juga mengatakan sama gue juga udah novena, gue mau sampai 3 bulan gak terkabul gitu. Akhirnya sampai di satu titik saya mungkin hanya sharing apa yang saya rasakan. Saya mah doa itu di titik terendah saya akhirnya berserah bukan meminta. Wah itu mah udah kayak terserah Tuhan aja gitu. Dan saya merasakan di 2 hari sebelum terkabul itu, terserah Tuhan, saya ikut aja gitu. Itu doa yang paling saya rasakan benar-benar seumur hidup saya 39 tahun. Kayaknya itu yang paling wah gitu tuh. Nah, doa tuh supaya terkabul tuh apakah harus di titik tertentu dulu, Pastor? Atau minta aja secara reguler, minta dikabulkan, syukur, enggak? Ya Coba udah. lagi. Tapi seringkali ingat doa yang jero yang dalam tuh pada saat terpuruk ya. Betul. Iya, ketika The lowest menderita point. gitu. Menderita, Betul. nalongso gitu. Iya. Dan dijawab lagi ya. Iya, Soalnya pikarunya kan banget. udah gitu dijawabnya di katedral lagi. Ayo, Karena lagi suguh lima pohon. Pastor Juju, kita baptis dulu hari ini. Jangan dulu sebentar. Kebetulan ada yang berwarna. Yo. Saya mix dinarnya. Saya mix dinarnya. Kita baptis. Mumpung semuanya Katolik di sini. Ibu mertua lagi mesem-mesem nih, seneng nih. Ternyata doa aku berhasil. Nah ini mertua udah 5 tahun doa nggak didengar-dengar katanya. Gimana Pak Sur? Harus seperti Ya, itu kah doa? tadi sih menarik sih. Sampai pada berserah gitu. Ya udah terserah Tuhan. Dan memang itu tujuan doa yang tadi saya bilang. Kita bukan menuntut Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah, segala apa yang kita minta. Tapi biar Tuhan yang bekerja dengan kehendaknya. Artinya kita berserah kan. Paling sulit kan kalau kita berserah. Iya. Paling sulit kita istilahnya apapun tuh kayak ini kehendak saya, ini maunya saya seperti ini. Egonya selalu muncul. Makanya kalau doa sampai berserah secara tulus, secara jujur, ya itulah yang harusnya seperti itu. Jadilah biar- kehendakmu itu ya. Iya, biar Tuhan yang berkehendak dengan cara Dia gitu terhadap hidup kita. Bukan kita menuntut Tuhan itu menyesuaikan dengan cara atau kehendak kita. Walaupun setelah memanjatkan doa itu terserah Tuhan, tapi yang diinginkan oleh kita sebenarnya nggak dapat juga. Berarti harus disyukuri. Nah, ini ada satu quotes. Nah. Saya teringat satu quotes ini, bahasa Inggris sih soalnya. Oke. Bikin Gak bisa barusan. bahasa Inggris. Bisa sih, Des. Konsepnya bagus menurut saya. Jadi pegangan saya juga. Pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan. When you get what you want, that guide direction. Oh. Oke. If you don't get Get what you want, that God's protection. Waduh, dalam ya. Jadi Inilah. makanya tadi, Kita mah cetek kan tuh. tadi saya Banjir. bilang ke Barosa bahwa justru mungkin ketika kita tidak dikabulkan dan Ya. misalnya misalnya saya mau masuk Unpar, tapi kok malah nggak lulus di Unpar, tapi saya keterimanya di universitas lain misalnya. Nah. Mungkin bagi saya itu jawaban juga. Ya. Makanya saya bilang bahwa itu kalau misalnya kita dikabulkan keinginan kita, itu petunjuk dari Tuhan. Berarti Tuhan menghilangkan satu buah masalah dari hidup lu gitu ya. Tapi ketika kita tidak dikabulkan misalnya, ya kita menyadari bahwa mungkin itu perlindungan dari Tuhan. Tuhan tuh nggak mau kita di situ, takutnya kedepannya ada apa. Banyak orang yang mengalami
ditolak atau nggak dikabulkan, kecewa, marah. Tapi ketika dijalani, oh iya ya, untung saya dulu nggak ke sana ya. Atau enggak, untuk pas di sini saya begini nih, dapat ini gitu. Soalnya based on experience. Asik. Nggak bisa bahasa Inggris. Kok jadi internasional ya? Iya. Ini baru pengalaman ya. Tapi ntar lu bahasa Inggris namanya siapa? Nama siapa? Namanya siapa? Joe. Jojo. Gaya. Mau pakai bahasa Ini. Inggris kan ada Joe. Jojo. Kalau pakai bahasa Inggris Juju. Kalau bahasa Inggris kan jadinya iya. Jojo John Medi. Ini pengalaman. Saya yang alami ya. Ini hanya di rumah Noni kita bisa curhat. Asik. Eksklusif. Asik. Ke sana. Sana Pak. Gue dulu waktu itu mau tahun orientasi pastoral. Ya. Oke. Nah kebetulan ini jujur hanya di rumah Noni gue jujur. Oh, 2 kali di-mention tuh. Waktu itu pas skripsi gue deket sama cewek. Waktu masih prater. Cewek. Sebut nama dong kalau berani. Mawar. Waduh, Mawar kan inisial itu mah. Iya. Disamarkan. Bukan Mawar. Nama saya Mawar. Itu mah penjual bakso borak. Memang mawar dia, memberikan karuman tapi duri-durinya menusuk. Duri-duri yang kau tancapkan di hati. Saya. Nah, saya dekat sama cewek. Itu sempat goyah. Tahu. Mungkin Yung tahu. Sempat goyah. Udah pernah cerita berarti Oh, iya. tuh. Enggak dia udah bosan. Dia udah bosan. Kalau online kan baru di rumah Noni. Oh, iya. Online. Nah, saya dekat sama cewek itu, lalu saya tuh doa kepada Tuhan cuman ya tadi saya sahabat di kapel. Ya Tuhan, kalau misalnya engkau masih saya ingin menjadi istilahnya ya pelayanmu lah, alatmu ini tunjukkan. Kalau tidak juga tunjukkan. Itu posisi saya deket ya, saya dekat sama cewek itu. Dan Tuhan tuh kayak ngebiarin gitu loh. Kok deketin. Iya, kok pimpinan gua kok nggak tahu gitu. Oh. Waduh, udah. Kan dulu. Kan. Nah, habis itu Udah bertobat. tibalah waktunya mau pengutusan. Aha. Gue selalu mikir, pasti gue di Bandung, pasti gue di rumah retret, pasti kalau enggak gue di Bogor atau di mana lah gitu, yang deket-deket, supaya gue masih bisa komunikasi. Taunya Tuhan ya, melalui pimpinan gue ngirim gue ke Papua, ke Asmat, yang bukan di kotanya, masuk lagi ke dalam. Aduh. Masuk lagi ke dalam. Waktu itu sinyal tuh masih sesuatu yang sangat mahal dan langka gitu. Di sana dikenal istilah GSM. Geser sedikit mati. Beneran, ini beneran serius. Beneran. Jadi kita harus pasang di tiang gitu. Kita nungguin nih ada sinyal atau enggak. 1 2 biasanya. SMS masuk gitu. Kita mau balas kegeser kan? Hilang sinyal. Geser. Dan itu gue marah, maksudnya kayak ini kenapa gue jauh banget ya, harus ke Papua, apakah gue diasingkan, gue dibuang gitu, apakah pimpinan tahu gitu ya. Nah habis Sekarang itu, tahu. Sekarang jadi tahu. Iya, awalnya Tapi- tidak. Ditonton lupa uskup katanya. tidak. Tapi gue merefleksikan ketika di sana, ini jawabannya, ini jawaban Tuhan bahwa gue masih tetap di jalannya. Dan Sita itu lost kontak sampai dia punya cowok baru, gue nggak tahu, lost kontak. Dan ketika pulang ke sini gue kayak di refresh gitu loh, kayak dapat energi baru, disadarkan gitu. Ya udah, ini jalan lu, terusin gitu. Itu bagaimana jawabannya. kita tahu bahwa yang sedang kita alami itu jawaban Tuhan? Nah, itu dia. Orang Susah sekali mencari tahu dengar gimana? suara Tuhan. Nah, itu paling sulit karena nggak instan ya. Gua doa hari ini, besok gua ngerti ini jawabannya bukan ya. Iya. Nah, itu harus diiringi dengan kepekaan ya. Artinya kepekaan bisa membedakan itu kehendak Tuhan atau kehendak saya gitu. Kayak gua ke Papua kan itu bukan kehendak saya, kehendak pimpinan. Tapi kehendak pimpinan ini saya dialami, refleksikan itu kehendak Tuhan dalam hidup saya. Jadi akan berbeda jawabannya setiap umat gitu, maksudnya Ya, tergantung pengalamannya dengan personal tergantung sekali. dengan maksudnya suasana hati dan kondisi si umat yang berdoa ini. Seringkali kan Tuhan nggak ngasih jawaban, padahal udah ngasih jawaban tapi dalam bentuk lain. Itu yang tidak kita sadari. Kitanya Tidak, ya, makanya kita terlalu pengen apa yang kita mau. yes, kita latih kepekaan kita. Maka orang tadi novena Yung misalnya, gua udah pernah 90 kali lebih, tapi nggak diiringi dengan kesalehan atau usaha atau prakteknya. Hanya doa gitu. Ya lu mau doa 90 kali setiap hari juga nggak akan kurus, Yung. Benar. Iya, iya.
Setelah doa Kecuali doa makan 90 hari emang puasa plus puasa ya. puasa. Bagus Pantang tuh. dan puasa. Bagus. Mati raga. Mati betulan, Pak. Sama Bener-bener mati raganya. kayak yang 9 tahun namanya masih terdaftar di Universitas Katolik Parahyangan. 9 tahun. Nggak lulus. 9 tahun. Bisa gitu? Udah. Oh, iya, cuma kan yang itu belum. Oh iya, S2-nya. Udah jadi bahas. Belum ngiklan. Brother, kalau gitu ada yang pernah bilang juga untuk bisa memiliki kepekaan berarti ya manusianya yang harus akrab dulu sama Tuhan. Ya. Gimana bisa peka kalau kamu Yes. tidak mengenal sosoknya? Nah, Dan supaya peka ya doa lagi. Nah, berarti doa itu di saat yang sama wadah kita untuk menjadi dekat intim dengan Tuhan dan wadah untuk menyadari bahwa pada akhirnya kehendakmu yang ini nih Tuhan. Seperti itu kah? Karena memang doa juga harus didisiplinkan gitu ya. Bukan disiplin. hanya ini lucu nih, doa. garis bawah nih. Bukan hanya doa kalau kita lagi butuh Ya. gitu kan. Kayak tadi kan Tuhan maha kepepet Kenapa gitu banget kan. baru saya sial lagi butuh. Tadi Tuhan maha kepepet gitu kan. Jadi Iya. kalau kepepet tuh wah ini Tuhan tuh benar-benar maha kepepet saya gitu kan. Kayak misalkan contoh anak-anak sekolah dulu kita kan di biara tuh ada gua Maria depan kamar gitu ya. Iya. Kalau misalkan mau ujian, Penuh. ini bukan kita nggak nyebut sekolah ya. Tapi biara kami itu 11 Alusius. Sebelah Alusius. Sebelahan. Alusius. Kami itu kalau pulang kapel itu kan sarapan. Ya. Itu tuh udah penuh kalau mau UTS itu. UTS UAS tuh penuh. Ujian. Penuh loh, bener-bener penuh. Jadi di depan Gomari itu penuh, mereka ngantri. Terus kita sarapan, habis sarapan masuk ke kamar. Masuk kamar, pas kamar situ depannya gua Maria gitu kan. Buka jendela itu mereka lagi berdoa. Bunda Maria tuh pas kayak berdoa ke saya gitu. View-nya tuh. View-nya tuh kayak kok lagi doa ke saya gitu kan. Emang kadang-kadang juga pemandangannya indah juga gitu kan. Hijau maksudnya. Pemandangan taman biara gitu kan. Tapi ya memang karena gini, kalau kita doanya kepepet gitu kan, atau doa hanya kalau butuh, atau tadi Tuhan juga udah tahu apa yang saya minta kok gitu kan. Nah, Tuhan Maha Tahu. Nah, iya. Gimana kita mau bisa dekat dengan dia kalau kita nggak pernah ngobrol gitu kan? Iya. Kayak misalkan tahu Pastor Juju tahu doang gitu kan, asal dari jauh aja ketemu terus say hello biasa, oke. tapi nggak pernah ngobrol. Dari mana tahu gitu kan? Dari mana kita bisa mengenal apa yang sebenarnya Pastor Juju tuh mau ngasih apa ke saya sih gitu kan? Nah. Udah lama nih Pastor Juju tuh mau ngasih apa sih abis ini? Enggak gitu. Enggak. Oh jadi nembaknya ke gua. Saya suka random tuh nembak. Iya. Ini lagi lurus. Gitu maksudnya. Ya. Gimana kita mau dekat kalau kita nggak Tidak pernah kenal. komunikasi, nggak kenal gitu. Gimana caranya kenal? Datangin gitu kan. Dan itu harus disiplin Oke. gitu. Kalau misalnya kita biarawan gitu ya, para biarawan doa sehari berapa kali kita ya? 3 kali ya yang wajib. Sampai lupa dong. Satu gua. Yang duanya rapat. Duanya ada rapat so, jadi nggak bisa ikut doa. Siang gua bisa doa karena syuting ini. Iya, itu. Dan setelah ini acara ini dibubarkan karena menyebabkan pastor tidak berdoa. Doa tuh dibiarin 3 kali pagi gitu kan, bangun mau ngantuk bosan juga kita datang. Mau kita lagi doa pun yang lain nyanyi kan nyanyi Mazmur biasanya. Yang lain Mazmur kita tidur ya pokoknya kita datang gitu kan. Ada kedisiplinan, ada usaha setidaknya. Terus datang lagi misalkan nanti sore hari, terus nanti malam hari ngantuk capek dan sebagainya, tetap aja gitu kan. Iya. Tapi ada disiplin di situ sebenarnya. Ada Artinya- waktu-waktu kita benar-benar saya mau menyediakan secara disiplin gitu kan. Kita tidak melihat ini menjadi rutinitas yang membuat kita jenuh, tapi memang kita dituntut untuk bisa mendisiplinkan diri Yes, untuk berdoa. betul. Berdoa secara rutin berarti penting ya, Roy? Oh, sangat Kelihatan. penting. Sangat penting. Karena kalau biarawan yang rahib itu 7 kali sehari doa, bayangin. Biarawan yang rahib maksudnya gimana? Jadi ada biarawan rahib. Nong dia aja Katolik nggak ngerti nih. Apa Pengetahuan. jadi- Jadi di gereja Katolik itu. Hilang rahib, hilang. Oh itu raib dong. Raib dong. Ada Nah, biarawan kalau rahib kan biasanya tuh kalau di film-film kan ya Shaolin. Ya, Bukan, Shaolin. iya. Di Katolik juga ada. Oh ada. Jadi Dia mereka lebih- itu memang mengkhususkan diri untuk berdoa. Itu 7 kali doa, bayangin. Mulai jam 3 subuh itu udah. Saya pernah live-in di tempat mereka. Jam 3 subuh tuh bangun untuk doa. Tapi kalau durasi Oh, so ya. doanya semenit nggak lama dong. Tapi ini Enggak, panjang. setengah jam lah. Setengah jam. Saya bangun itu mereka doa, saya tidur lagi. Gak Kok kuat. gitu? Gak kuat. Tidak kan tidak terbiasa Yung ya. Kita tidak terbiasa. Gak terbiasa. Tidak terbiasa. Itu mereka emang punya karunia khusus ya 7 kali. Bayangin 7 kali sehari doa. Kalau kita 7 menit sebelum ujian doa. Gimana coba? Mereka 7 kali sehari. Kita 7 menit sebelum mulai baru doa gitu kan. Itu kan sesat gitu ya. Iya. Nah, makanya perlu didisiplinkan gitu kan. Makanya kalau banyak doa ya
ibarat kayak apa sih, ada analogi gitu kan, kalau kita mencuci sesuatu, kalau terus dicuci semua pasti bersih gitu kan. Walaupun kita nggak kerasa manfaatnya. Sama juga kalau kita lama-lama terus berkomunikasi pasti dekat kok gitu kan. Dan nggak hanya akhirnya kita pun minta pun yang nggak masalah minta apapun gitu. Dan tapi yang paling penting tadi kan bagaimana kita akhirnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan gitu kan. Butuh telinga yang berbeda lah kira-kira. Telinga yang lebih mendalam. Untuk ini ya, lomba ya ini ya. Apanya? Mendengarkan dengan hati. Oh itu nanti ya. Bukan. Nanti. Oh bukan. Itu Ada lomba nanti apa? briefing dari sini. ini? Lomba Kita nggak apa diajak. ini? Mendengarkan dengan telinga hati sebenarnya gitu kan. Kok kita nggak diajak lomba-lombaan? Iya. Kita pengen loh lomba-lombaan. Takut kalah ya. Takut kalah. Anaknya nggak kompetitif nih. Ada nih kami punya gestar yang ini loh. Aduh takut. Nah, ini ada yang menarik lagi yang saya mau tanyain. Tadi sempat Frater Yung bilang bahwa misalkan apa namanya ya, kita kalau nggak nyapa, nggak ngobrol ya nggak kenal. Yes. Tapi ada beberapa kasus saya lihat sekarang zaman musim sosial media ya Son ya. Yes. Banyak sekali orang yang banyak menuliskan ayat apa-apa panggil Tuhan, di captionnya panggil Tuhan. Ini gua nggak ngerti lagi. Apakah memang dia sampai habis caption, habis otaknya mikir mau ngomong apa, sampai akhirnya dia tulisin segala ayat di situ dicampur dengan kehidupan pribadi. Mohon maaf, menurut saya pribadi, saya sih berpakem bahwa hubungan lu sama Tuhan personal aja dalam hati gitu ya. Tidak Tapi untuk nggak tahu. di-share. Tidak untuk di-share. Apalagi kalau untuk dibikin image bahwa lu adalah orang yang takut akan Tuhan. Oke. Tapi ternyata nggak jarang juga kan yang memang kelakuannya sebenarnya nggak seperti itu, gitu loh. Terbalik dengan apa caption ya. yang di medsos. Doa gitu. dengan- Ada tanggapan, ya. Membangun image nih ya. membangun image gitu loh. Setuju mau Tapi tanggapi? nggak doa ke Tuhan ah. Kayak langit bisakah kau turunkan hujan? Iya Maya. Beda. Beda. Kan anu nyarekan eta. Woi, sanu ngadoa langit saya gede uang teu bisa ngojek. Nah, gitu. Ada itu. Ada yang marah-marah gitu. Mana sih tadi budakna cenah nu minta langit turunkeun hujan. Jadi itu bisa ngojek. Bisa ngojek. Tuh tingali bapak urang cenah dagang lauk teu payu. Kalau gitu, sorry Rod, gue nyambung dikit berarti. Apakah doa yang kita minta untuk kebaikan kita, tapi di saat yang sama menyebabkan orang lain mengalami kerugian? Misal, Tuhan saya pengen nih diterima di perusahaan ini. Perusahaan ini jatahnya dua-duanya doanya sama nih. Saya dapat, dia tidak. Gimana tuh? Ada dua. Berarti ada dua Iya. yang harus dijawab nih Pastor nih. Rebutan. Rebutan, badami. Mau jawab yang mana? Betul. Gitu Iya, benar juga sih. nyantai dulu aja biar mereka Yo. berpikir. Memang pencobaan Tuhan tuh karena tidak pernah kita tahu. Tiba-tiba Sekarang gini, mungkin di luar sana Tiba-tiba. banyak kan, Tuhan saya pengen jadi host rumah noni. Banyak. Berarti kan kalau gua malu Hilang. Tega. Gitu. Gimana Romo? Pastor Juju silakan. Ini akan jadi host yang 3. Ikutan jadi host. Karena ini benar gitu kan. Benar gitu kan kalau Benar, misalkan benar. satu tempat orang minta Ya. minta hujan. Satu tempat jangan hujan dong. Iya, betul. Padahal jaraknya cuma 2 kilo. Berarti harus saling mengalahkan nih. Tuhan mau gimana coba? Yang dikabulkan yang mana gitu? Coba Pastor Juju kemana? Sebagai pastor kan ilmunya lebih tinggi. Wah, kalau pemirsa lihat muka Pastor Juju dari angle sebelah saya, Seperti terhakimi. kayaknya dia pengen pindah lagi ke Papua. Gue cukup yakin bisa jawab. Bisa Cuman kesel jawab. aja liat nih orang tiga-tiga jalan satu-satu Enggak, kayak Son. Tapi gininya tuh baru mikir, Son. Kita Ini yang gue takutin ke rumah Noni ini gitu. Gak terprediksi kan? Tadi briefing tuh beda loh. Tadi briefing ada air kita suci. Beda. Sampai sini gak ada hilang. Air kita suci hilang. Apa ya? Yuk bantu jawab. Ya kalau dari saya ya. Saya dulu, lu nanti jawab yang gua nanti. aja tadi. Yang Yang apa ini? sosmed tadi Oke, doa. oke, Ya, oke, di ya. sosmed. Biarin itu PR-nya punya banyak gitu. Berarti saya dulu ya, sosmed ya. Sosmed. Kalau Di sosmed umbar-umbar ya, gitu. itu memang sering sih. Tapi kalau misalkan begini, kita positif thinking dulu aja. Kalau misalnya memang dia mau katakanlah mewartakan kebaikan gitu kan, ya kenapa nggak apa-apa lah gitu kan. Ya. Tetapi memang tadi yang menjadi sebuah masalah,
apa yang didoakan dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan saya itu berbeda gitu Antara kan. caption sama foto aja kadang beda Nah gitu gitu kan. ya, fotonya misalnya foto di pantai, captionnya Tuhanlah gembalaku misalnya gitu. Gitu kan. Nggak gembala di pantai kumaha. Iya. Kambingnya juga bingung kok di pantai kata si mana padang rumput yang segar. Di pantai. Kayak ada bekas. Jadi kan bentuknya nggak sinkron, maksudnya Iya, contohnya aja maksudnya. Ya memang apa yang kita doakan itu harusnya kan kita hidupi gitu kan. Yang kita hidupi itu kita doakan sebenarnya. Itu kan ya quotes yang udah lumrah. Ya. Tapi yang menjadi jelas kalau sekarang dunianya medsos gitu kan. Kalau misalnya kita mau mewartakan suatu hal yang baik ya kenapa enggak? Tapi ya sadar diri juga gitu kan. Kalau misalkan kita hanya untuk mengumbar kehidupan pribadi kita tapi dibenarkan dengan ada ayat-ayat suci atau lagi mau menyinggung orang misalnya gitu kan. Betul, Misalkan betul, nyepet gitu. orang misalkan apa ya ayat yang buat nyepet orang ya? Iya misalkan. mana teh. Misalkan Di Matius 4 anjing kah aku? nah, ya, Cek. Cek. ada ya. Ayat anjing kah aku? Anjing kah aku? Ada. Anjing Iya. kah aku? Iya benar. Ada juga. Kalau nggak di Bali lama memang benar kau bangsat. Iya. Ada. Serius, ada. Serius. Kata bangsat ada di Ada. Alkitab. Ada. Memang benar. Tapi intonasinya harus gitu. Memang benar kau bangsat. Supaya aman. Anjing kah aku? Jadi gak kasar. Anjing kah aku? Itu kadang-kadang kan orang hanya ambil Yes. gitu kan. Comot-comot. Buat comot buat diwartakan, tapi betul. ya tadi nggak dalam hati gitu kan. Harusnya kan ayat suci itu kan jadi sebuah bahan doa juga sebenarnya gitu kan. Apa yang kita wartakan ya mencerminkanlah apa sih hidup rohani kita. Mencerminkan relasi kita dengan Tuhan. Orang juga bisa menilai sih gitu kalau isunya quote semua gitu kan, tapi kehidupannya nggak benar juga ya nggak sinkron lah. Ya, jadi memang Salibkan dia intinya gitu kalau udah gitu. Iya. Serem. Salibkan dia. Satu pertanyaan pamungkas yang belum dijawab tadi terakhir nih. Ini atau saya coba ambil analogi yang mirip lah ya. Jangan lebih susah Nah, masih. Enggak sama. Ini dua tim sepak bola nih Iya, mau bertanding. Dua-duanya menang, pengen. Katakanlah tim Argentina karena kan banyak Nasrani ya. Iya. Di Sama Indonesia kan Brazil, Brazil. Nah. Dua-duanya berdoa nih. Tuhan kita Sama-sama pengen terus menang, salib. pengen menang. But pas tandingnya satu menang satu kalah. Nah. Ini perlu dibikin part 2-nya Pastor Juju. Karena waktu sudah menipis. Kalau memang perlu dibikin part 2-nya ngomong. Nanti kembalilah dengan jawaban dan romo-romo lainnya. Tanya dulu Bapak Uskup. Kan doanya baik Iya. supaya saya bertanding supaya saya menang. Ya. Iya. Yang lain juga bertanding saya menang kan. Iya. Tetapi kan yang terjadi misalnya satu kalah satu menang atau seri misalnya. Ya apa yang kita doakan pasti mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Itu tadi. Ya, kita ujungnya adalah menerima apa yang menjadi Berarti kehendak yang Tuhan. terbaik kalau kalah mungkin itu yang terbaik buat dia untuk Yes, saat itu. betul. Mungkin kalau menang dia malah jadi jumawa misalkan. Betul sombong kan? sombong. Masuk neraka. Jangan gitu dong. Salibkan dia. Kita baptis dulu dia. kan doaku udah terkabul waktu ke katedral 2 kali. Saya mau nambahin dikit ya. Kalau misalkan ini supaya briefingnya ada manfaat gitu ya. Benar. Kan tadi dikatakan dalam Matius 7 itu kan mintalah maka kamu akan Diberi. Kan? diberi. Terus apa lagi? Carilah. Ketuklah. Cari dulu. Cari Udah dulu. minta cari dulu. Carilah maka kamu akan menemukan. Menemukan. Ketuklah maka pintu akan akan dibukakan. Kayak Grab ya. Cari alamat, Cari alamat ketuk ya. Ketuk, Bukan cari. Enggak cuma paket. Gojek juga. Maxim juga bisa Maxim ngiklan juga. sini. Terus yang terakhir. Tapi setelah ayat itu tuh ada jawaban juga. Kan kalau misalkan katanya kan kalau mana ada sih Bapak kalau misalkan ya minta roti dikasih apa? Ular atau kalajengking? Ular. Pokoknya yang berbisa lah Iya, intinya. iya, ular. Kita harus bikin versi kuis sama pastor-pastor. Iya. Iya. Gua lihat dari tadi muka Romo Juju astaga kayak Tuhan. Nah, terus di situ di akhir itu dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan yang baik Ya. kepadanya. Nah, baiknya ini baik buat siapa? Baik buat versi kita atau baik versi Tuhan sebenarnya gitu kan. Nah, kalau baik versi Tuhan kan bukan hanya mikirin kita doang dong. Iya. Betul. Dia mikirin yang lebih luas sebenarnya gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya ada yang nggak dikabul dan sebagainya, ya jangan nyalahin Tuhan gitu kan. Jangan merasa doa saya nggak dikabulkan gitu kan. Tapi coba kita refleksi lagi, evaluasi ulang. Ya mungkin ada kehendak Tuhan yang lain gitu kan. Terlepas dari Argentina dan Brasil gitu ya. Terlepas itu. Terlepas. Kita lepaskan dulu Lepaskan analogi aja itu. lah itu. Iya. Terlepas dari itu semua ya kembali lagi kepada yang kita bahas gitu kan bahwa memang akhirnya kita mendengarkan kehendak Tuhan apa sih sebenarnya. Dari setiap hal yang jelek pun pasti ada kehendak Tuhan di situ.
Bukan Allah mengendaki kejelekan buat kita gitu kan, tapi ada maknanya pasti. Dan dari setiap doa yang nggak dikabulkan, pasti ada sesuatu kekuatan yang akan kita dapatkan, masih gitu kan. Dan bukan berarti kita berhenti berdoa ya. Doa apa? Doa terus saja. Karena doa yang baik adalah doa yang dilakukan. Ya. Betul. Doa yang dilakukan tuh benar-benar kita doa dulu gitu kan. Betul. Dan lakukan doa itu gitu tuh. Dan yang penting juga ini Brazil lagi. Udah bukan Brazil. udah boleh dilepaskan. Iya, Puerto Rico mungkin. Dia mau memperbaiki image. Harusnya ada pasun meluruskan ini semua gitu. Kaget masih shock. Kita hidup dengan iman atau dalam iman, bukan di dalam perasaan. Asik. Karena kalau di dalam iman atau dengan iman, sesulit apapun masalah atau hidup gitu ya, kita tidak menghentikan kita untuk terus berdoa bersyukur. Ya. Sesulit apapun masalah tidak akan memberhentikan kita untuk mengucap syukur berterima kasih. Jadi pentingnya hidup dalam iman itu. Jadi doa tuh kayak pupuk gitu, menumbuhkan iman. Itu sebagai komunikasi juga sebagai pupuk untuk menumbuhkan iman. Sejauh mana kita terus bersyukur di tengah situasi yang sulit. Sejauh mana kita masih berterima kasih pada Tuhan di tengah situasi yang gak gampang. Nah itu kita ditantang untuk itu. Maka doa itu sebagai pupuk. Terima kasih sudah hadir di Bisik. Bukan ya? Rumah Noni. Nah serius tuh luar biasa. Kesimpulan akhirnya Kebisik-bisikan. Dia bisik-bisik banget ngomongnya. Tapi benar itu kita imani juga ya bahwa ya semakin kita hidup dalam iman ya apapun yang kita rasakan dengan kita rajin berdoa kita semakin peka dan kita semakin yakin apa yang dikasih itu yang terbaik buat kita. Itu yang tidak semua orang bisa nerima. Mungkin yang belum nanti relate dengan episode lain antara doa dan mengucap syukur nih. Nah kita juga belum nih kayak yang janda tua memberikan harta seluruhnya di bait Allah itu. Kalau janda cepet lu. Janda siapa? Janda siapa? Bahaya. Kalau janda cepet bahaya. Kalau janda Lu kenapa analoginya mesti itu? Karena di kitab suci ada mengucap syukur itu kan memberi dari kekurangan. Nah itu kan ini beda sama doa. Nanti bahasan tersendiri lah. Episode terpisah. Episode terpisah gitu. Sebentar. Bintang tamunya ini lagi ya. Janda dong. Kan janda. Bukan janda. Bukan. Kita belum punya narsum janda. Kalau dari doa jadi ke janda. Iya sih lah. Lu yang mau janda. Puncaknya gue bedasin. Di kitab suci orang miskin dan janda itu yang menjadi perhatian pertama. Itu yang didatangi oleh Yesus sebenarnya. Itu. Gimana? Kita ada narsum janda. Sebelum bubar kita sekali lagi kita mau terima kasih. Terima kasih yang udah mensupport kita dan juga sudah mensupport Rumah Noni dari awal sampai akhirnya kita sekarang ada wujudnya. Ada wujudnya sponsor ini bukan beli sendiri ya, bukan. Ya. Terima kasih buat Menanti yang cabang di Pasir Kaliki dan juga Riau dan ini Si Boba PVJ. Ya. Ini Riau dan Pascal. Pascal. Menanti. Terima kasih yang udah support. Semoga di episode berikutnya ada produk lainnya. Om Ando juga terima kasih, bajunya nyaman sekali dari Adano Reborn. Terima kasih loh, ditunggu produk-produk lainnya. Ini minta. Mencari. Kan kata Robo juga tadi meminta. Mintalah maka kau akan diberi. Mintanya harus pakai iman. Mencari berarti. Abis itu gue cari orangnya. Cari pakai harapan. Iya, kita meminta sampai berapa belas episode baru dikabulkan. Artinya kita tidak berhenti berusaha. Betul. Kita melakukan usaha lagi. Yuk ngiklan. Usaha dong. Ini hasil doa ya. Hasil doa. Mendengarkan kehendak Tuhan. Kalau Anda tidak mau iklan, minimal doain biar ada iklan masuk. Kalau gitu terima kasih untuk Pastor Juju, terima kasih Frater Yung sudah memberi inspirasi lagi tentang doa. Semoga acara ini menguatkan Anda berdua lagi. Setidaknya mempertebal iman kami. Dan banget kalian juga. Dan minimal kita berdua jadi diingatkan untuk berdoa lah. Betul. Dan tidak usah malu berdoa di depan umum ya. Yes. Tidak usah malu berdoa sebagai seorang Nasrani. Maksudnya tidak harus yang dengan terlihat orang terlihat sekali, tapi saat berdoalah, tidak masalah. Berarti kalau di warteg lagi bulan puasa makan aja Not. Makan Karena kan kita nggak puasa. Kan di sweeping balik. Serem. Makasih udah nonton Rumah Noni episode hari ini. Bye bye, sampai ketemu lagi di next episode. Bye.